Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk mata pelajaran KJJ hari ini, saya mencoba untuk menggunakan sistem pembelajaran video pembelajaran karena menurut saya sistem yang kemarin yang saya mengasih materi di Google Classroom itu dirasa kurang efektif. Semoga pembelajaran video ini cukup efektif. Lanjut aja ke materi ya. Hari ini kita belajar tentang pengukuran perencanaan jalan. Kemarin kan kita udah belajar tentang prinsip dasar pengukuran topografi. Nah, sekarang lanjut ke pengukuran perencanaan jalan yang masih ada terkaitan dalam prinsip-prinsip dasar pengukuran topografi. Pekerjaan pengukuran topografi untuk perencanaan jalan terdiri dari beberapa tahapan. Antara lain yang pertama ada tahapan persiapan, dari personil, bahan, alat, dan administrasi. Yang kedua ada tahapan survei atau pengukuran. Yang ketiga ada tahap pengolahan data, dan keempat ada tahap penggambaran. Di dalam tahap-tahap itu juga masih ada tahap-tahap yang lainnya. Lanjut. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini terdiri dari beberapa, ada tahap persiapan personil, persiapan bahan, peralatan, dan administrasi. Tahapan personil yang dibutuhkan pada persiapan perencanaan jalan ini terdiri dari yang pertama tenaga ahli pengukuran topografi atau geodetic engineer, yaitu seorang sarjana geodesi yang berpengalaman dalam bidang pengukuran dan pemetaan dan menguasai aspek teknis baik dalam pengukuran data di lapangan maupun pengolahan data dan proses penggambaran manual maupun digital. Yang kedua ada asisten topografi, yaitu untuk membantu geodetic engineer. Yang ketiga ada survei topografi. Survei topografi itu yaitu seorang yang berpengalaman di bidang pengukuran dan berlatar belakang pendidikan minimal STM atau SLTA. Ini nanti kalian bisa menjadi surveyor topografi kalau misalnya lulus nanti. Dan telah mengikuti kursus atau pelatihan pengukuran topografi. Seorang surveyor topografi dituntut dapat bekerja secara tim, secara teliti, dan sabar dalam mengoperasikan alat di tengah kondisi lapangan yang cukup berat. Itu untuk survei topografi. Dan yang terakhir untuk tahapan personil ada CAD operator. CAD operator yaitu seorang berpengalaman dalam bidang penggambaran topografi secara digital, mampu mengoperasikan perangkat lunak, software, dan perangkat keras atau hardware yang berkaitan dengan survei dan pemetaan. Berlatar belakang pendidikan minimal STM atau SLTA. Nah, ini juga bisa kalian kerja nanti menjadi seorang CAD operator ya. Kalau yang jago gambar dan juga suka gambar, nah kalian bisa jadi CAD operator di perencanaan jalan. Lanjut ke persiapan bahan, peralatan, dan administrasi. Persiapan bahan antara lain ada peta fotografi skala 1:25.000, peta tata guna lahan skala 1:50.000, formulir ukur, dan almanak matahari. Selanjutnya, persiapan peralatan disesuaikan dengan spesifikasi teknik store yang ada. Biasanya terdiri dari alat ukur teodolit dengan ketelitian baca terkecil 1 detik untuk pengukuran sudut horizontal dan alat teodolit dengan alat ketelitian minimal 20 detik. Yang terakhir, persiapan administrasi ini sebenarnya persiapan penunjang aja ya. Yaitu ada surat tugas, surat pengantar ke instansi yang berkaitan bila diperlukan data di lapangan, dan surat-surat yang lain yang dibutuhkan. Lanjut yang kedua, yaitu ada tahapan survei pendahuluan. Nah, tahapan survei pendahuluan ini dilakukan untuk mengetahui secara faktual kondisi rencana trase jalan yang telah dibuat. Peralatan dan bahan yang diperlukan antara lain peta rencana trase jalan di atas peta topografi skala 1:50.000 atau skala 1:25.000. GPS navigasi juga diperlukan, helimeter atau clinometer, kompas, formulir survei, dan kalkulator. GPS navigasi dan kompas berfungsi untuk penentuan persentase kemiringan vertikal pada as perencana. Jika trase rencana yang telah dibuat tidak memungkinkan diterapkan di lapangan, maka dilakukan pemilihan alternatif trase jalan. Jadi gitu ya.
Nah, sebelum ke tahapan selanjutnya, coba kalian lihat di buku halaman 49 itu ada prosedur yang dilakukan dalam pekerjaan survei pendahuluan. Nah, kalian baca itu ya. Yang pertama ada menyiapkan peta rencana trase, yang kedua penentuan titik stasiun awal, yang ketiga ada plotting posisi, koordinat X, Y, dan elevasi Z, yang keempat ada trase yang ditanya. Apabila trase yang ditanyakan tidak dapat diaplikasikan, kalian bisa melakukan relokasi pada daerah tersebut dengan tetap mempertimbangkan faktor geometrinya. Yang kelima ada pekerjaan survei pendahuluan berakhir pada stasiun tujuan akhir yang telah direncanakan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait di daerah untuk perencanaan jalan baru. Kegiatan survei tersebut diikuti dengan pekerjaan penelitian. Jadi kalau misalkan terakhir itu kalian bakal koordinasi dengan daerah setempat untuk nantinya akan dibuat seperti apa ya, patokan atau menanyakan patokan yang sebelumnya sudah dibuat. Lanjut. Selanjutnya ada pemasangan monumen. Pemasangan monumen ini terdiri dari 3 monumen. Yang pertama ada benchmark atau titik ikat, yang kedua ada control point atau titik kontrol, dan terakhir ada patok kayu pengukuran. Nah, sebelum dilakukan pengukuran, dilakukan pemasangan patok. Nah, ini yang tadi saya bilang sebelum dilakukan pengukuran, kita seorang perencana jalan itu biasanya memasang patok. Patok ini kan ada 3 yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu benchmark, control point, dan kayu patok. Pemasangan benchmark untuk jalan existing sebaiknya dipasang di kiri jalan, dan untuk control point di kanan jalan searah dengan jalur pengukuran dengan posisi saling tampak satu sama lain. Jadi benchmark itu di sebelah kiri jalan dan control point di sebelah kanan jalan, dan itu posisinya searah atau berseberangan seperti itu. Pemasangan patok kayu dilakukan di setiap interval 50 meter pada jalur yang lurus dan datar serta setiap 25 meter pada jalur yang berbengkok. Nah, ini patok untuk dilakukan di jalur yang lurus 50 meter itu nantinya untuk persiapan penampang pemanjang, pengukuran penampang pemanjang. Dan untuk yang 25 meter ya pada sisi berbelok atau berbukitan itu untuk penampang melintang. Pada daerah tertentu yang tidak bisa dipasang patok kayu bisa diganti dengan pemasangan paku payung dengan ditandai cat sekitarnya dan diberi nomor sesuai urutan. Untuk memudahkan pencarian patok, sebaiknya pada daerah sekitarnya diberi tanda khusus. Nah, untuk misalkan tidak memungkinkan untuk memasang patok kayu, misalkan di patoknya ingin masang di aspal, nah itu kan nggak bisa dipatok dengan kayu. Nah, itu bisa menggunakan paku payung yang ditancap, habis itu ditandai dengan diwarnai atau yang penting kelihatan gitu. Selanjutnya ada tahapan pengukuran kerangka kontrol vertikal yang kemarin materi sudah saya berikan pada dasar-dasar pengukuran peta topografi. Itu kan udah ada gimana cara mengukur kerangka kontrol vertikal. Nah, kalian baca aja di situ. Ini caranya ya sama yang saya sudah berikan waktu itu. Nah, kalian juga bisa lihat langkah-langkahnya pada halaman 50. Itu ada langkah-langkah untuk mengukur kerangka kontrol vertikal. Nah, pengukuran kerangka kontrol vertikal dilakukan dengan metode sifat datar di sepanjang trace jalan melewati BM, CP, dan semua patok kayu. Pengukuran sifat datar dilakukan pergi pulang secara kering pada setiap seksi. Hanya seksi plus minus 1-20 km dengan persyaratan toleransi ketelitian kurang dari 1 sampai dengan 10 mm. Atau akar D, di mana D adalah jumlah jarak dalam kilometer. Elevasi titik referensi yang digunakan sebagai elevasi awal harus dihitung dengan tinggi MSL atau muka air laut rata-rata. Nah, nanti biasanya muka air laut rata-rata itu kita patokannya kalau misalkan saya dulu pernah mengukur jalan itu patokannya di stasiun. Biasanya di stasiun tuh ada ukuran stasiunnya itu tingginya berapa dari permukaan tinggi laut.
Nah, pengukuran sifat datar harus menggunakan alat sifat datar otomatis atau yang sederajat dengan deviasi standar ketelitian pengukuran alat per 1 km pergi pulang. Ketelitiannya harus kurang lebih 5 mm. Pembacaan rambu harus dilakukan pada 3 benang, yaitu benang atas, benang bawah, benang tengah. Untuk kontrol bacaan rambu ukur harus dilengkapi nifo kotak untuk pengecekan vertikal rambu. Nah, untuk pembacaan benang atas, benang bawah, dan benang tengah, saya sudah menjadikan tugas minggu kemarin. Semoga teman-teman ngerjain, itu sangat berguna nanti untuk nantinya kalian menjadi surveyor. Nah, lanjut. Selanjutnya ada pengukuran kerangka kontrol horizontal. Nah, untuk kerangka kontrol horizontal ini juga sudah jelaskan di kemarin ya, di prinsip-prinsip dasar peta topografi, pengukuran topografi, saya sudah berikan di situ. Nah, di sini tuh nanti kalian bakal berguna untuk membuat poligon-poligon. Yang saya udah jelaskan ada poligon tertutup, ada poligon terbuka, dan poligon segitiga. Nah, itu sangat kalian pelajari dan nanti akan terpakai di pengukuran kerangka kontrol horizontal. Pengukuran titik kontrol horizontal dilakukan untuk merapatkan titik-titik kontrol horizontal yang ada di sekitar lokasi proyek. Titik koordinat yang dipakai sebagai contoh horizontal tersebut dianjurkan dalam sistem koordinat nasional dengan sistem proyeksi yang digunakan adalah UTM, Universitas Transverse Mercator. Dengan pertimbangan bahwa pengukuran topografi bidang jalan bersifat memanjang, pengukuran titik kontrol horizontal dilakukan dengan metode poligon terbuka, terikat sempurna, atau dengan poligon tertutupnya. Yang tadi saya lihat, kalian penting sekali untuk mempelajari poligon terbuka, terikat sempurna, atau dengan poligon tertutup. Pengukuran poligon horizontal meliputi pengukuran sudut tiap-tiap titik poligon, pengukuran jarak tiap sisi poligon dengan azimut. Nah, itu ya. Untuk pengukuran kerangka kontrol horizontal. Nanti selebihnya kalian baca pada halaman 51. Di situ juga ada prosedur-prosedur yang dilakukan pada saat pengukuran kerangka kontrol horizontal. Nah, selanjutnya ada pengukuran penampang panjang. Pengukuran penampang memanjang dalam pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pengukuran sifat datar atau pengukuran penampang melintang. Pengambilan data penampang memanjang dilakukan dengan setiap perubahan muka tanah dan sesuai dengan kerapatan detail yang ada sepanjang trase. Pembacaan rambu harus dilakukan pada 3 benang, yaitu benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Nah, kemarin makanya saya memberikan tugas menghitung benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Itu sangat-sangat vital atau sangat-sangat penting dilakukan pada perencanaan jalan ya. Makanya jangan lupa untuk dikerjakan. Selanjutnya ada pengukuran penampang melintang. Pengukuran penampang melintang ruas jalan dilakukan alat sifat datar pada daerah datar dan terbuka. Tetapi pada daerah dengan topografi bergelombang sebaiknya dilakukan dengan menggunakan teodolit kompas dengan ketinggian bacaan 20 detik. Pengukuran penampang melintang ruas jalan dilakukan harus tegak lurus dengan ruas jalan. Pengambilan data dilakukan pada tiap perubahan muka tanah dan sesuai dengan kerapatan detail yang ada dengan mempertimbangkan faktor skala peta yang dihasilkan dan tingkat kepentingan data yang akan ditonjolkan. Sketsa penampang melintang tidak boleh terbalik antara sisi kanan dengan sisi kiri. Untuk mempermudah pengecekan pada masing-masing sisi koridor diberi notasi yang berbeda. Misalnya koridor sebelah kiri dari center line jalan diberi notasi alfabetik dan untuk koridor sebelah kanan diberi notasi numbers. Pengukuran penampang melintang dilakukan dengan persyaratan kondisi datar, landai, dan lurus dilakukan pada interval tiap 50 meter dengan lebar koridor 75 meter ke kiri dan 75 meter ke kanan. As trase jalan. Nah, itu untuk pengukuran penampang melintang. Kalian juga bisa lihat gambarnya di halaman 53. Di buku halaman 53 itu ada contoh penggambaran penampang melintang jalan. Selanjutnya ada pengukuran detail situasi. Pengukuran detail situasi dilakukan dengan menggunakan electronic total station atau dengan alat ukur teodolit dengan ketinggian bacaan kurang dari 20 detik. Data yang diukur mencakup semua objek, bentukan alam, dan buatan manusia yang ada di sekitar rencana jembatan,
Pada pengukuran situasi tersebut, pengambilan titik ukur harus detail atau rapat. Hal ini karena pada lokasi di sekitar rencana jembatan atau jalan. Selain itu, pada lokasi-lokasi tersebut biasanya akan dilakukan desain-desain yang bersifat khusus. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya di halaman 54, itu ada contoh pengukuran detail situasi. Nah, itu nanti kan kalian mendirikan alat nih, mendirikan pesawat. Nanti kalau misalkan ada situasi atau ada bangunan atau ada pohon atau ada yang lainnya, kalian harus menembak ke arah itu untuk mengetahui nanti berapa derajat jalan dari bangunan tersebut. Itu juga berguna um, untuk nanti apa namanya pokoknya untuk nanti itu akan berguna untuk melihat jalan dan bangunan itu sudutnya itu ada berapa, biar nanti jalan dan bangunannya tidak terlalu dekat juga. Itu gunanya di tes situasi. Nah, selanjutnya ada pengukuran penglihatan titik referensi exciting. Nah, ini nanti setelah kalian sudah mengukur semua, kalian harus mengikat poligon-poligon kalian itu ke titik-titik referensi exciting. Nah, biasanya ini titik-titik ini memang sudah ada atau sudah dipasang dari institusi ternama, antara lain ada Bako Surtanal, BPN, atau dari hasil pengukuran sebelumnya. Pengukuran penampang memanjang jalan, pengukuran melintang jalan, pengukuran penampang, melintang sungai, dan pengukuran situasi. Persiapan dan survei pendahuluan sama seperti pada pengukuran jalan. Nah, itu. Jadi kalian kalau misalkan udah semuanya selesai atau sudah yang terakhir tadi yaitu pengukuran data situasi, kalian harus menembak poligon kalian ke titik-titik referensi exciting untuk mengetahui, karena di titik-titik pengikat referensi exciting itu sudah ada koordinat yang pasti. Jadi nanti kalian tinggal mengikuti koordinat itu untuk poligon-poligon kalian. Nah, seperti itu sih. Ya memang pelajaran ini harusnya kita itu ya praktek biar lebih jelas lagi, biar lebih ngerti lagi. Tapi dalam keadaan seperti ini kalian bisa mempelajarinya melalui video-video yang ada di internet, atau kalian mencari artikel-artikel yang ada di internet untuk lebih tahu lebih dalam lagi. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.